Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Handika Jahja, selaku Direktur Eksekutif Shopee Indonesia. Yang saya hormati Bapak Andres Kristiadi, selaku Brand Marketing Manager Shopee Food Indonesia. Yang saya hormati para Marketing Project Team Manager. Yang saya hormati seluruh karyawan dan staf Shopee Indonesia dan para keluarga. Yang saya hormati juga untuk seluruh pengguna Shopee di Indonesia serta seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Puji serta rasa syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan kebaikannya, juga perkenanannya, kita dapat berkumpul tanpa kekurangan suatu apapun pada acara ini di cuaca yang terbaik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membicarakan topik tentang bagaimana nasib para karyawan Shopee. Apakah para karyawan Shopee di Indonesia akan terancam untuk terkena PHK massal? Isu ini sudah beredar dan tersebar di berbagai media yang ada di Indonesia, seperti media berita CNBC Indonesia, Kompas, Detik, Liputan 6, dan lain sebagainya. Isu ini juga dibahas di berbagai forum online. Contohnya adalah thread pada Twitter. Yang akibatnya, bila tidak ada suara dari pihak kami, yaitu Shopee Indonesia, isu ini akan terus digoreng dan dikhawatirkan akan berdampak yang negatif untuk perusahaan kami, yakni Shopee Indonesia. Kami sangat menyadari dan merasa bersyukur bahwa eksistensi perusahaan kami di negara ini begitu diperhatikan oleh masyarakat Indonesia. Isu ini bisa hadir karena hasil pelaporan The Straits Times terkait memo internal milik CEO Shopee, yaitu Bapak Chris Feng, terkait kabar PHK atau pemutusan hubungan kerja untuk beberapa sektor di sejumlah negara, termasuk di Asia Tenggara, guna melakukan perubahan serta penyesuaian yang baru terhadap Shopee. Hal ini dilakukan untuk pengoptimalan bisnis Shopee yang dilakukan oleh CEO Shopee, yaitu Bapak Chris Feng. Sektor yang terdampak pada PHK ini yakni Shopee Food serta Shopee Pay. Pengoptimalan ini karena komitmen Shopee untuk memberikan tingkat dukungan yang sama pada pengguna mitra dan merchant di seluruh sektor dan pasar yang ada. Sebelumnya, Shopee meluncurkan fitur registrasi mandiri dalam aplikasi Shopee Partner, dan program ini atau langkah ini sejalan dengan komitmen #Shopee ada untuk UMKM. Oleh karena itu, respon masyarakat terhadap isu ini, juga kekhawatiran masyarakat Indonesia terhadap isu ini lumayan tinggi. Karena fitur registrasi mandiri ini memudahkan para pelaku usaha mikro, kecil menengah atau UMKM bergabung ke ekosistem Shopee Food juga Shopee Pay atau terjun ke dalam bisnis digital atau ekonomi digital. Dan berdasarkan semua isu-isu tersebut serta kekhawatiran semua masyarakat Indonesia, kami dari pihak Shopee Indonesia memastikan untuk tidak ada satupun yang akan di-PHK. Untuk penyesuaian serta pengoptimalan bisnis Shopee tidak mempengaruhi yang terjadi pada Shopee Indonesia. Dan untuk seluruh negara yang mengalami pengoptimalan seperti India, Thailand, juga negara lain, itu tidak akan mempengaruhi operasional yang ada di Shopee Indonesia. Karena pengoptimalan tersebut hanya berlaku untuk segmen maupun pasar tertentu dan tidak melibatkan Shopee Indonesia. Itu semua karena Shopee Indonesia terus menunjukkan performa yang baik dan Indonesia tetap menjadi pasar prioritas bagi Shopee, di mana kami terus mengembangkan bisnis kami untuk membantu lebih banyak UMKM dan pengguna di Indonesia merasakan manfaat pertumbuhan ekonomi digital. Faktanya di Indonesia, Shopee memperkerjakan lebih dari 20.000 karyawan dalam berbagai lini bisnis seperti Shopee, Shopee Pay, dan Shopee Food. Selain itu, lebih dari 50% diantaranya bergabung sejak dimulainya pandemi COVID-19 yang ada. Shopee Indonesia juga terus merekrut talenta-talenta terbaik untuk mengembangkan tim. Salah satunya dilakukan dengan program Seal Labs Indonesia yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada Maret 2022 yang lalu.
Lewat program ini, Shopee akan membangun tim yang terdiri dari 1.000 talenta digital Indonesia, terutama engineer dan product manager yang akan siap untuk berkontribusi melalui teknologi. Dalam 6 bulan terakhir juga, Shopee juga memberikan inisiatif dan mewadahi UMKM di Indonesia, termasuk kampus UMKM Shopee yang hadir di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Melalui program tersebut, Shopee melatih puluhan ribu UMKM lokal keterampilan bisnis digital. Selain itu, program Java in Paris yang membawa ribuan produk UMKM lokal di Shopee tembus kurasi dan bisa dijual di Paris. Misi Shopee di Indonesia tetap sama, yakni mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi mereka yang belum terlayani dengan baik melalui teknologi dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah Indonesia, untuk menciptakan berbagai kerja sama strategis demi mewujudkan misi ini. Berkaitan dengan yang sudah sempat saya singgung sebelumnya juga terhadap hashtag Shopee ada untuk UMKM, kini para pelaku usaha dapat melakukan proses registrasi secara cepat dan praktis, tanpa terbatas antara jarak maupun waktu. Peluncuran fitur ini sekaligus menjadi salah satu bentuk dukungan nyata Shopee untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi digital nasional, di mana pemerintah Indonesia menargetkan untuk mendorong sebanyak 30 juta UMKM masuk ke dalam ekosistem digital pada 2024. Dalam prosesnya, fitur registrasi mandiri di aplikasi Shopee Partner ini akan mempersingkat waktu pendaftaran merchant Shopee Food dan Shopee Pay menjadi hanya 1 hingga 5 hari kerja, terhitung dari proses submisi data para pelaku usaha, verifikasi data, hingga aktivasi merchant. Berikut langkah mudah untuk mengakses fitur registrasi mandiri bagi para pelaku usaha. Yang pertama, unduh aplikasi Shopee Partner dari App Store maupun Google Play. Yang kedua, buat akun baru Shopee Partner. Yang ketiga, ikuti alur pengisian data. Yang keempat, pilih layanan Shopee Pay dan Shopee Food maupun salah satunya, lalu tunggu informasi lebih lanjut mengenai status aktivasi Anda. Melalui aplikasi Shopee Partner, pelaku usaha juga dapat mengakses berbagai fitur untuk mendukung operasional harian, seperti pembaruan data, serta daftar pesanan, dan jumlah transaksi secara real-time, pengaturan jam operasional, serta mengubah dan menambah menu. Shopee terus berkomitmen untuk menjadi kawan dari perjalanan jutaan UMKM di Indonesia. Selain fitur registrasi mandiri, Shopee juga fokus untuk meningkatkan keterampilan digital UMKM lokal melalui program seperti Bimbel Shopee dan Kampus UMKM Shopee yang kini hadir pada 9 kota di Indonesia. Puluhan ribu UMKM lokal telah dilatih dalam program ini dan dapat berdaya bagi komunitas sekitar mereka. Sesuai dengan komitmen hashtag Shopee ada untuk UMKM, Shopee selalu berupaya mendukung lebih banyak pelaku UMKM untuk turut merasakan manfaat positif dari ekonomi digital. Dengan bergabung menjadi merchant Shopee Food, Shopee Pay, pelaku UMKM mendapatkan akses terhadap serangkaian promo dan kampanye menarik, serta menghubungkan mereka dengan para pengguna Shopee untuk menjangkau pasar potensial yang lebih luas. Oleh karena itu, marilah kita seluruh masyarakat Indonesia, terutama untuk para mitra serta merchant kami di Shopee, untuk tidak lagi khawatir dan takut terhadap isu PHK massal yang beredar di media-media saat ini. Sadarilah, sejatinya pengoptimalan tersebut memang dilakukan, tetapi hanya di segmen dan pasar tertentu saja, tetapi tidak untuk Shopee Indonesia. Karena Shopee Indonesia terus melakukan kinerja yang baik, sehingga dapat terus menjadi pasar utama pada Shopee. Selain itu, Shopee terus berkomitmen untuk mengajak seluruh pelaku usaha untuk memanfaatkan teknologi dalam usahanya dengan menjadi merchant Shopee, melakukan pendaftaran pada Shopee Partner. Demikian yang bisa saya sampaikan. Besar harapan saya para masyarakat Indonesia terhindar dari berbagai isu yang bersifat provokasi terhadap tidak diketahuinya kebenarannya. Saya juga berharap untuk seluruh pelaku usaha bisa bermitra dengan Shopee dan melakukan registrasi terhadap usahanya, karena dengan itu kalian dapat memiliki pasar yang lebih luas, memanfaatkan fitur teknologi, serta data tersimpan dengan rapi di database kami, sehingga memudahkan pembukuan bagi para pelaku usaha. Mohon maaf apabila terhadap kata-kata yang kurang serta menyinggung hati para hadirin juga para pendengar. Atas perhatian yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi.